Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Ananda Nasution dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok saya yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Pemilik Terhadap Keracunan Makanan Pelanggan. Langsung saja latar belakang. Keracunan makanan di restoran menjadi isu serius terkait kesehatan dan hukum. Meningkatnya konsumsi makanan di luar rumah meningkatkan risiko dengan bakteri seperti Salmonella dan E. coli sebagai penyebab utama. Pemilik restoran memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan makanan aman. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, restoran wajib memberikan ganti rugi jika terjadi keracunan dengan prinsip strict liability tanpa perlu bukti kesalahan. Penting untuk mempelajari tanggung jawab hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan hambatan implementasi hukum di Indonesia di tengah kesadaran konsumen yang semakin meningkat. Kemudian, ada faktor penyebab terjadinya keracunan makanan dan upaya pencegahannya. Nah, faktor-faktornya itu dia seperti makanan tidak dimasak sampai matang sempurna, kemudian penyimpanan bahan makanan pada suhu yang tidak sesuai, kontaminasi silang, adanya virus yang dapat menular melalui makanan, dan kontaminasi bahan kimia. Kemudian, upaya pencegahannya itu seperti menjaga kebersihan alat masak, menerapkan standar sanitasi yang ketat, memasak makanan hingga suhu aman, mengendalikan suhu penyimpanan makanan matang, memisahkan alat dan wadah untuk yang mentah dan yang matang. Tetap menerapkan pelatihan dan edukasi kepada staf dan menerapkan SOP. Kemudian, mekanisme penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi untuk konsumen yang mengalami keracunan makanan akibat kelalaian pemilik restoran dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-ligitasi atau BPSK dan ligitasi atau pengadilan. Yang pertama, jalur non-ligitasi melalui BPSK. BPSK menyelesaikan sengketa secara cepat dan biaya ringan dengan 3 metode: mediasi dan konsiliasi. BPSK membantu mencapai kesepakatan yang mengikat dan final. Arbitrase, keputusan arbitrase mengikat, tetapi dapat diajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari. Yang kedua, ada jalur litigasi melalui pengadilan. Jika BPSK tidak berhasil, konsumen dapat menggugat melalui pengadilan dengan bukti dan saksi. Pengadilan akan memutuskan ganti rugi jika terbukti ada kelalaian dari restoran. Yang ketiga, bentuk ganti rugi. Ganti rugi meliputi biaya pengobatan, kerugian material dan imaterial, serta restitusi jika makanan tidak sesuai janji. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan bukti dan kesepakatan. Yang keempat, hambatan dan tantangan. Tantangan dalam praktik meliputi kesulitan pembuktian kelalaian, kurangnya kesadaran konsumen, dan keterbatasan penegakan hukum. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa sangat diperlukan. Kesimpulan, tanggung jawab hukum pemilik restoran atas keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemilik restoran wajib memberikan ganti rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan. Keracunan dapat disebabkan oleh faktor seperti pengolahan yang salah dan kontaminasi silang, sehingga pencegahan sangat penting. Sengketa dapat diselesaikan melalui BPSK atau pengadilan, meskipun ada kendala dalam pembuktian dan kesadaran konsumen. Sekian dan terima kasih.